jala selamat Advent madihita saluhutna. Horas selamat Advent madihita. Dison di parade tolu lilin dinang bongot hita ima di Advent patoluhon. Atong tapahibul marohata asa masuk hita tu acara permingguan di Jabu martang yang nahohom mahita. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 44 ayat sada dohok tolu. Jongjong mahita. Sigati rohamu nabi saitan dada samusudi parikot rohamu na manjakon si paluai natuan sean surgoi manggarat utangmu na tanda hata hangoluan nabinoan lituhata napasal sude dosata. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiop mana di honuaeng, asa unangadong nama buat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
mahita. Ale abanami na di banua gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di papotohon hodo tuhami marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu do sogot langit dohotano, alai na hodo anggo hatam, rodi saleleng ni lelengna, akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma, di jolo ni haha bangsa paru humoni. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 45 ayat 4. Tabege mapatik di debata di hari Minggu sadarion, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho, patik paunopon, unak komamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olong makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, ima sahatna atong rap magidogogo mahita sia tuhata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Marede hita sia buku ede nomor 686 ayat sada dohot 2.
tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatan dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manibil sian akadalanmu, masai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan di basam. Ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabe gema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Ay dangadong ibarnii, ay saluhud do pardosa jala hurangan maradok pun hasangapon ni debata. Alay akan nagale pitor binahen ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 30 ayat 8. Jaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion iban atar surat di Pesalmen 126 ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsikat sorin ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan atar buang sian Sion doson halak namarnipi dohita. Go parekelon maujui pamangata, jalan marulo-ulo bilata, mataringot maujui di tonga-tonga yakap minggu, godang manabinahin ni Jehovah tunasida. Godang matongon nabinahin ni Jehovah tuhita,
jadi merlas ni roha mahita. Saito gihon mamulak ale Jehovah, akan terbuang sian hami, songonaka sungai ditanutuk kandang sina. Akan marilu-ilu laho manabur, marolo-bolop dosogot laho manggotil. Rap hita saluhutna, mardalan-dalan peibana huhut tangis pausung-usung boni sisa burhonoton. Rodo ibana sogot marolo-bolop mangusung aka tibalanna. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jala no piopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 511 ayat 2 dohok tolu. Mahita. Hosiana Romaho, masuk waktu rohakon, bain mardame tondikon, lau manjakon Atong tahati dakon maha persiautai songon nahina tidakon ni dongata saha persiaon disadok pertibion rap mahita madok au korsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mau palangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus nama te terpajol do ibana di hapinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogo daging dihalak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 740 ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean. Oh Tuhan,
nang rahis maul sidang naki ton dimi bay manggohi awan margugoy hono na pasawan pasang ako di ngolukon bay masahan tu surga awan aku ingin maawat Tuhan narane tumangihon hanggang sa itupahiruasmu Tuhan nauwasan nuay di hatang sa'y mataw maawon na puso magjuhalap na daw si ano Rodin na sa tumandahon mubagabi panguloy nihon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Ya, kita harus tetap bersuka cita, walaupun kita masih lama harus menghadapi virus corona ini, tetapi tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Horas Madihita. Marilah kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang ketiga ini dari surat Paulus yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 hingga ayat 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Bagi banyak orang, Minggu Advent itu berarti persiapan Natal, sehingga persiapannya lebih banyak pada pengadaan pohon Natal, pada pesta-pesta, dan pada hadiah-hadiah Natal. Apakah itu yang sebenarnya? Yang sebenarnya, saudaraku, Advent adalah masa perenungan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memang sudah datang ke dunia, tetapi Dia akan datang lagi kedua kalinya di akhir zaman. Setiap Minggu Advent itu memiliki makna tersendiri yang disimbolkan melalui warna lilin seperti yang sudah kita lihat di depan ini. Minggu Advent yang pertama dengan lilin berwarna ungu itu menyimbolkan harapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Advent yang kedua dengan lilin warna ungu juga itu menyimbolkan kesetiaan dan kasih Tuhan. Itu sudah kita dengar dalam khotbah minggu yang lalu. Dan sekarang minggu yang ketiga kita nyalakan lilin berwarna merah muda atau merah jambu yang menyimbolkan sukacita. Sehingga dalam bahasa Latin, Minggu Advent ketiga sering disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Minggu Sukacita. Itulah seruan dari nats kita hari ini. Di ayat 6 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Diserukan kepada kita agar kita tetap bersukacita dalam masa penantian dan penyambutan akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Saudaraku,
Hidup bersuka cita sangat-sangat kita butuhkan, terutama pada masa pandemi ini. Karena sukacita itu akan meningkatkan antibodi, meningkatkan imunitas tubuh kita secara signifikan. Imunitas itulah senjata yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 itu. Karena itulah Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak orang rela mengeluarkan uang banyak untuk memperoleh hidup yang bersuka cita. Ada yang dengan membeli alat-alat hiburan yang mahal dan yang canggih. Ada yang pergi berwisata, ada yang makan-makan, ada yang ke Lapo Tuak, ada yang dugem, ada yang clubbing, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi benarkah kegembiraan mereka peroleh dengan itu? Mungkin sebentar ia bisa. Tetapi setelah itu apakah kegembiraan mereka bisa menetap? Belum tentu, saudaraku. Mengapa? Mengapa? Karena sebenarnya mesin penggerak yang memproduksi sukacita itu bukan berada di luar diri kita, tetapi berada di dalam diri kita. Yang bisa membuat kita bersuka cita bukanlah orang lain, bukanlah suasana lain, bukanlah benda lain, bukan hiburan lain, tetapi tidak bukan adalah diri kita sendiri. Karena itulah Paulus mampu mengatakan ayat yang sangat terkenal di Filipi 4 ayat 4 itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padahal waktu itu dia sedang berada di dalam penjara, dijaga dengan sangat ketat. Tetapi mengapa dia mampu bersukacita? Mengapa? Karena sukacita itu bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh keadaan kita, tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Sehingga hiburan apapun yang dipertunjukkan bagi kita, kalau memang kita tidak mau bersukacita, kita tidak akan pernah bersukacita. Namun, apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang sedang menimpa kita, bila kita mau bergembira, pasti kita akan bergembira. Karena itu saudaraku, hidup bersukacita itu adalah pilihan, bukan takdir, bukan sibaran. Dan pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang sering sulit bergembira? Mungkin sekali banyak penyebabnya. Dan salah satunya mungkin adalah karena kita sering kurang memahami arti hidup ini, sehingga kita kurang menghargai hidup ini. Karena tidak sedikit orang yang melihat hidup ini sebagai sebuah keharusan, sebagai sebuah rutinitas saja. Sehingga orang seperti ini akan menjalani kehidupannya dengan seperti beban yang sangat-sangat berat. Padahal bagaimanakah yang seharusnya sebagai seorang Kristen? Benar saudaraku, oleh hukuman Allah atas dosa-dosa kita, maka hidup kita menjadi hidup yang terkutuk. Tetapi ingat, Tuhan Yesus telah datang menjadi manusia, lahir di Bethlehem dan bersama-sama dengan kita. Dialah yang kita sambut kedatangannya dengan sukacita di minggu Advent ini. Dia diam bersama-sama dengan kita dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan karena itulah dia memberikan nyawanya untuk membuang seluruh penderitaan akibat dosa kita. Dia angkat semuanya itu di kayu salibnya. Kemudian dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Lalu dia bangkit, menyediakan kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh nikmat bagi kita. Dengan kemenangannya itu, Tuhan Yesus mengubahkan derita kita menjadi sukacita. Sehingga walaupun hidup kita masih ada dosa, tetapi Tuhan Yesus sudah mengubahnya menjadi hidup yang bersukacita. Dan itu dia berikan secara gratis.
Tuhan Yesus memberikannya sebagai hadiah. Karena itu saudaraku, mari coba melihat hidup ini sebagai hadiah dari Tuhan. Bila kita bisa hidup hari ini saudaraku, bukankah itu adalah hadiah dari Tuhan? Dan menerima hadiah itu selalu dipenuhi dengan sukacita, bukan? Bila kita mau menerima hidup ini sebagai hadiah, maka kita akan merasakan hidup ini sebagai hidup yang nikmat. Dengan demikian maka kita akan hidup dengan penuh sukacita. Saudaraku, dalam nats ini di ayat 16, jemaat Tesalonika dan kita diajak bersukacitalah. Jemaat Tesalonika diajak bersukacitalah, padahal ketika itu jemaat Kristen di mana-mana juga di Tesalonika sedang mengalami penindasan dan penganiayaan. Ketahuan menjadi seorang Kristen saja bisa kehilangan pekerjaan, bahkan bisa kehilangan nyawa. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah Paulus mengajak mereka agar bersukacita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersukacita dalam keadaan seperti itu? Kuncinya kita baca di ayat berikutnya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yesaya 6 ayat 10 juga mengatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan. Artinya walaupun hidup kita di dalam kesulitan oleh kesakitan-kesakitan, kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti bertindak menyelamatkan kita. Keyakinan dan pengharapan seperti itulah yang membuat kita bisa bersukacita senantiasa. Bukan hanya dalam keadaan senang, bukan hanya dalam keadaan tenang, tetapi juga dalam keadaan penindasan, termasuk dalam keadaan susah akibat pandemi COVID sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang sering sulit bersukacita? Karena ada orang yang melihat hidup ini hanya melihat yang jelek-jeleknya saja. Dia sudah punya jabatan pekerjaan yang sangat bagus, tetapi bila kita tanya dia, apa kerjamu? Dia orang seperti ini akan jawab, itulah, ya itu jadi kuli-kuli orang sana lah begitu. Dia anaknya lahir, sudah lama dia tunggu-tunggu. Kemudian kita ucapkan selamat ya anakmu sudah lahir. Orang seperti ini akan menjawab, mana? Malah makin susah, tidak bisa tidur. Capek sekali katanya. Orang seperti ini hanya melihat hal yang buruk, yang menyedihkan. Hanya mengingat hal-hal seperti itu yang pernah dialaminya. Istilah lain, orang seperti ini memandang hidup ini dengan menggunakan kacamata hitam. Sehingga bagaimanapun cerah hidupnya dibuat oleh Tuhan, dia hanya akan melihat yang hitamnya saja. Orang seperti ini tidak akan pernah bersukacita. Alaiholan namur hingma ulauni. Padahal coba kita renungkan saudaraku. Benar, sering kita mengalami yang sulit. Bahkan sering kita kehilangan. Sering kita rugi dalam hidup ini. Kehilangan dan rugi itu benar. Itu sangat menyakitkan. Tetapi saudaraku, mari coba hitung. Coba kita berhitung. Mana yang paling banyak? Yang terhilang, yang rugi, yang pergi dari kita, mana lebih banyak dari yang masih tersisa, yang masih disisakan oleh Tuhan bagi kita? Pasti yang paling banyak adalah yang Tuhan sisakan bagi kita. Karena itu mengapa kita menghabiskan waktu kita untuk menghitung-hitung yang hilang? Menghitung-hitung kerugian. Mengapa kita tidak menghitung yang masih tertinggal, yang masih Tuhan sediakan untuk kita? Mengapa kita tidak menghitung berkat-berkat yang Tuhan mau berikan lagi kepada kita? Karena itu saudaraku, salah satu kunci agar kita bisa tetap bersukacita dituliskan di ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan hidup mengucap syukur ini harus kita budayakan. Bahkan harus menjadi karakter kita. Karena ada orang yang mengatakan begini, dan itu mungkin sebenarnya. Ketika kita mengucap syukur,
Ketika itulah Tuhan sedang memberi kita kunci-kunci berkat-Nya. Hidup yang mengucap syukur adalah hidup yang terberkati. Hidup yang mengucap syukur itu akan memberi kita hati yang merasa cukup. Dan rasa cukup itulah nikmat hidup yang paling nikmat. Rasa cukup itulah kekayaan. Rasa cukup itulah kepuasan hidup yang tertinggi. Bila kita mau mengucap syukur senantiasa atas apa yang kita miliki, nafas kita, kesehatan kita, istri kita, suami kita, anak kita, pekerjaan kita, atau apapun yang ada pada kita, walaupun itu sedikit atau banyak, dengan mengucap syukur, itu akan membuat kita tetap bersuka cita. Saudaraku, sekarang di minggu Advent ini, apakah yang membuat kita harus tetap bersyukur, bersuka cita, mengucap syukur? Apa? Yaitu karena Allah mau berada di tengah-tengah kita. Allah mau bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan Yesus. Tetapi yang paling utama, kita bersuka cita karena dengan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus, bagi kita telah disediakan hidup kekal di sorga. Dan itulah yang akan kita terima bila Yesus datang kedua kalinya. Itulah sukacita terbesar bagi orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, nats ini juga mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang akan membawa penghakiman. Pada penghakiman itu orang-orang jahat yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus akan dibuangnya ke neraka kekal. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang membuahkan buah-buah imannya akan dibawanya memasuki sorganya. Dan seluruh masa hidup kita ini adalah masa untuk menunggu kedatangannya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan menyambut kedatangannya? Itulah yang diajarkan oleh nats ini, yaitu supaya kita hidup tak bercacat. Supaya kita hidup tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan. Supaya kita menjauhkan sikap dari kebanyakan anggota jemaat di Tesalonika. Ketika itu mereka salah paham tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kedua kali untuk menghakimi manusia. Tetapi jemaat Tesalonika gagal paham karena mereka mengira waktunya itu adalah besoknya atau mungkin tahun depannya. Apa akibat dari gagal paham itu? Muncullah dua perilaku dari warga jemaat. Satu kelompok mengatakan, untuk apa lagi bekerja? Tidak usah lagi bekerja, karena Tuhan Yesus akan segera datang dan semuanya akan berakhir. Lalu mereka meninggalkan pekerjaannya dan tidak mau bekerja. Lalu mereka menjadi beban bagi orang-orang lain. Tetapi lebih parah lagi kelompok yang kedua. Mereka ini mengatakan mumpung masih ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, sebelum semuanya berakhir, mari kita nikmati semuanya. Lakukan sekarang apa yang belum sempat kamu lakukan. Mumpung masih ada waktu bagi kita. Apa hasilnya? Mereka jatuh ke dalam perilaku yang tidak senonoh. Perilaku yang tidak senonoh. Inilah yang ditegur oleh Paulus dengan suratnya ke jemaat Tesalonika ini. Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu tidak terduga seperti kedatangan pencuri. Karena itu pada masa penantian ini kita harus tetap siap siaga secara aktif, yaitu dengan bekerja dengan tenang seperti sedia kala. Bekerja seperti sedia kala. Bahkan Paulus mengatakan yang tidak bekerja janganlah ia makan. Ate, mula dong ama naso ulu kariju tumakod ditang leono mangan ate. Hatani di batar madokoni ate.
Ya, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus bekerja dengan tenang seperti sedia kala. Tetapi jangan asik bekerja. Sambil bekerja kita harus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman kita. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, seperti dikatakan di ayat 23, roh dan jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Sambil bekerja, kita membina, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup kita sampai tak bercacat di hadapan Tuhan ketika Dia datang. Hidup seperti itulah yang layak, yang bisa lolos memasuki surga Tuhan. Lalu dapat kita simpulkan, firman hari ini mengajar kita, marilah kita bekerja, beraktivitas setiap hari. Tetapi sambil bekerja kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman kita. Sehingga ketika Yesus datang atau ketika kematian menjemput kita, kita didapatinya tidak bercacat. Sehingga kita layak dibawanya memasuki sorga Tuhan. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk mencapai hidup tak bercacat itu? Paulus dalam nats ini mendaftarkan beberapa hal. Ayat 16 dikatakan, tetaplah bersukacita, karena Tuhan telah menyediakan hidup kekal bagi kita, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Yang kedua ayat 17, tetaplah berdoa, sehingga tidak ada waktu tanpa terhubung dengan Tuhan. Tetaplah berdoa terus menerus tanpa jeda, tanpa jeda. Sehingga tetap hidup kita tetap online dengan Tuhan. Dengan doa yang terus menerus itu, maka kuasa Tuhan itu mengalir kepada kita, yang menguatkan kita agar bisa hidup tanpa cacat itu. Lalu yang ketiga ayat 18, mengucap syukur senantiasa agar kita bisa tetap bersuka cita seperti yang sudah saya terangkan tadi. Yang keempat ayat 19 dikatakan jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh, tetapi biarkanlah roh itu terus menerus hidup di dalam kita dan memberi hidup kita ditaklukkan olehnya, sehingga dia menuntun hidup kita di jalan yang pasti, yaitu jalan Tuhan. Sehingga seperti dikatakan di ayat 22, kita jauh dari kejahatan. Dan yang kelima di ayat 20 dia dikatakan jangan anggap rendah nubuatan. Artinya jangan remehkan segala pengajaran tentang kehendak Tuhan. Terima firman Tuhan, terima pengajaran dari firman Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera dan ikutilah itu. Dan di ayat 29 dikatakan ujilah segala sesuatu. Terima nubuatan. Jangan anggap rendah nubuatan. Tapi terimalah segala pengajaran. Tetapi jangan asal terima. Jangan asal telan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam ajaran-ajaran palsu. Karena itu kita harus saring. Harus diuji. Sehingga kita bisa mengambil ajaran yang baik dan benar. Yang akan membawa kita di jalan yang benar. Karena itu saudaraku, di Advent yang ketiga ini kita diingatkan, siapa tahu Kristus akan datang segera. Siapa tahu ajal akan menjemput kita sebentar lagi. Sekaranglah waktunya. Bangunlah dirimu dalam iman, menjadi orang yang tak bercacat, sehingga kita dianggap layak memasuki hidup kekal. Selamat Advent saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami tetap bersuka cita menunggu kedatangan-Mu menjemput kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar sambil terus bekerja dalam keseharian kami membangun hidup yang tak bercacat, sehingga kami layak memasuki surga-Mu. Ya Bapa Tuhan kami, terutama dalam kondisi pandemi ini, teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga kami bisa tetap bersuka cita. Berkati kami satu persatu,
Berkati juga pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, dan keluarga kami. Bantulah anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, agar mereka terus dapat belajar dengan tenang dan penuh semangat. Berilah hikmat-Mu kepada para orang tua dan juga para guru-guru untuk membantu dan mengajar anak-anak kami dalam situasi yang sulit ini. Tuhan, pimpinlah hati para pemimpin kami di negeri ini, sehingga mereka mampu memulihkan kesejahteraan kami. Dan berkatilah usaha vaksinasi yang sedang dan akan dilaksanakan, sehingga pandemi virus corona ini bisa segera berakhir. Berkatilah seluruh usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Berkatilah gerejamu HKBP dimanapun berada, dan berilah hikmat-Mu kepada pimpinan HKBP yang Tuhan berikan melalui sinode Godang kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu kadongan nungata jalo hatani debata tapasahat mapeliata huhut mared de mahites yang nomor 40 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Dang ilului rohana isot sonang nai di surga bangsana haraja nai ai nai budi dope di tanon sanga Tatangnya mapeliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasauli basa na mauliutus hupasahata mi masyanan ni lehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutjus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia makuarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho
Jalohamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent.